Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majid Abdurrahman yang ingin mempresentasikan biologi materi protista. Protista merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi, dan merupakan kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri uniseluler atau multiseluler. Inti sel bersifat eukariotik. Ciri-ciri protista: A. Uniseluler atau multiseluler. B. Inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. C. Memiliki dinding sel atau tidak. D. Cara hidup secara foto autotrof atau heterotrof. E. Bersifat aerob atau anaerob. F. Hidup bebas atau bersimbiosis. G. Reproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Yang kedua ada klasifikasi protista. Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Protista mirip hewan atau protozoa. B. Protista mirip jamur. C. Protista mirip tumbuhan atau alga. A. Protista mirip hewan atau protozoa merupakan sebuah organisme yang bersifat uniseluler dalam ukuran mikroskop, dapat memproduksi dengan cara aseksual dan seksual, bergerak secara aktif. Ciri-ciri protozoa. Protista mirip hewan. Ciri-cirinya sebagai berikut: uniseluler dengan ukuran tumbuh sekitar 10-200 mikrometer. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian yang bersifat autotrof. Yang keempat, hidup bebas atau sebagian parasit bagi organisme lain. Yang kelima, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual dengan konjugasi. Yang keenam, sebagai besar memiliki alat gerak. Yang B, protista mirip jamur. Jamur air atau Omicota, jamur lendir Misomicota, dan Asramisia micota. Protista ini hanya menyerupai jamur. Berbentuk filamen, hifa, dan sporagia yang memiliki warna putih, kuning, dan berlendir. C. Protista mirip tumbuhan atau alga adalah sekelompok protista yang telah berfotosintesis. Alga terdiri dari sel atau koloni yang membentuk tubuh multiseluler. Dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan pigmen domain. Chlorophyta, ganggang hijau. Chrysophyta, ganggang emas, menyerupai tumbuhan atau algae. Phaeophyta, ganggang coklat. Rhodophyta, ganggang merah. Yang ketiga ada klasifikasi protozoa. Protozoa dibagi menjadi 6 filium, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Yang pertama ada filium Rhizopoda atau Scarcodina. Rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia, memiliki struktur tubuh. A. Bentuk tubuhnya tetap. B. Bagian luar tubuhnya adalah membran sel. C. Di dalam membran sel terdapat sitoplasma. D. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel seperti inti sel, vakula makanan, vakula kontratil, dan beberapa organisel lainnya. Yang A. Cara hidup Rhizopoda merupakan organisme heterotrof dan dapat mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme-organisme lain seperti anggota Ciliata atau alga yang uniseluler. B. Habitat Rhizopoda hidup sebagai parasit dan ada yang hidup bebas. Rhizopoda hidup menyebabkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Rhizopoda yang hidup bebas dapat ditemukan di berbagai habitat. C. Reproduksi Rhizopoda. Rhizopoda dapat berproduksi secara aseksual, sedangkan secara seksual belum diketahui. Secara aseksual, Rhizopoda berproduksi dengan cara pembelahan biner, seperti gambar berikut. Contoh-contoh Rhizopoda. A. Amuba. Ada 2 jenis amuba, yaitu Ectoamuba adalah amuba yang hidup di luar tubuh organisme lain, hidup bebas. Etamuba adalah amuba yang hidup di dalam tubuh organisme lain. Contoh-contoh Rhizopoda. B. Actinopoda, protozoa yang bergerak dengan kaki semu yang
bentuk ramping adalah kelompok Actinopoda. Yang C ada Foraminifera. Selanjutnya yang kedua ada Phylum Flagellata Zoomastigospora, protozoa yang bergerak dengan flagella seperti gambar berikut. Yang A, ciri-ciri Flagellata. Struktur tubuh ciri-ciri Flagellata. Struktur zooflagellata, bentuk tubuh mirip dengan sel leher Foramifera, memiliki flagella yang berfungsi sebagai alat gerak, menghasilkan aliran air ke dalam tubuhnya. Memiliki kinetopolas yang berfungsi menyimpan DNA extranucleus. B. Habitat zooflagellata. Sebagian besar hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan yang hidup bebas habitatnya di air laut, air tawar, atau soliter, atau berkoloni, dan ada yang berbentuk simbiosis dengan organisme lainnya. D. Cara reproduksi zooflagellata. Secara seksual, zooflagellata berproduksi dengan cara pembelahan biner atau membujur. Yang B. Contoh-contoh zooflagellata. Yang pertama ada Trypanosoma evansi, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma gamiense, Trypanosoma lewisi, Trypanosoma brucei, Trichomonas vaginalis, Giardia lambia, Leishmania donovani, Leishmania tropica, dan Leishmania brasiliensis. Yang ketiga ada Phylum Ciliata atau Ciliophora, protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Ciri-ciri Phylum Ciliata. Bentuk tubuh bervariasi seperti bentuk sandal, trompet, lonceng, atau oval. Bentuk tubuh ini tetap karena memiliki pielikel. Berikut bentuk-bentuk tubuh pada Ciliata. Yang 4 ada Phylum Sporozoa apicomplexa, protozoa yang memiliki alat gerak memiliki tubuh seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Siklus tubuh protozoa. Bentuk tubuh bulat, panjang, atau oval. Dapat memiliki alat gerak, tetapi dapat berpindah dari jaringan satu ke jaringan lain. Memiliki sebuah nukleus tanpa flukola atau kontraktil. Dapat membentuk kista berdinding tebal. Yang A. Cara hidup sporozoa. Seluruh anggota sporozoa hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Sporozoa masuk ke dalam tubuh inang melalui perantara. B. Cara reproduksi sporozoa. Dapat melakukan reproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Aseksual dilakukan dengan cara skinozogoni dan sporogoni, sedangkan aseksual dilakukan melalui penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Siklus hidup Plasmodium sp. Seperti siklus hidup nyamuk. Terima kasih.